Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tidur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi semuanya, shalom. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Jangan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai
cincin emas, dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan tidak bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Lanjut ayat 8, Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Amin. Tema kita pagi ini tidak pilih kasih ya. Ya. Pada tahun 1872, Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant karena mengendarai kereta kudanya secara gegabah di Washington DC, maka ia dihentikan oleh petugas yang bernama William West. Ia menegur Grant dengan berkata, "Tuan, cara mengendarai Anda yang ugal-ugalan bisa membahayakan nyawa orang-orang yang menyeberangi jalan." Grant meminta maaf. Jadi bagaimana seorang petugas berani menegur presidennya ya, bahwa presidennya telah melakukan hal yang membahayakan nyawa orang lain. Namun pada malam berikutnya ia kembali berkendara dengan cara yang sama ya. West kembali menghentikan kereta kuda itu dan berkata, "Mohon maaf Bapak Presiden, saya harus melakukan ini. Anda memang kepala negara dan saya hanya seorang petugas polisi. Tetapi saya harus menjalankan tugas." West pun akhirnya menahan sang presiden. Wow, siapa berani menegur Presiden Prabowo saat ini? Dan menghentikannya kalau misalnya ia berkuda dengan cepat ya. Gak ada pasti ya, gak ada yang berani. Ya ada pengawalnya kalau dia mau berbuat itu, tapi kalau dia sendirian berbuat bukan ada pengawalnya kan, itu kehendaknya pribadi ya, harus dihentikan. Ya memang ini siapa yang berani menegur atasannya ketika atasannya berbuat salah ya? Tidak ada yang berani. Tetapi West ini pun berani karena ia berkata, "Saya hanya menjalankan tugas ya." Jadi penulis ini kagum kepada West karena ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Masalahnya di negara kita ini kadang-kadang ada yang lebih berkuasa gitu ya daripada tatanan yang tertulis gitu ya. Kita semua maklum. Jadi Indonesia langsung dipecat. Nah, apakah West dipecat sama Presiden Grant? Ternyata enggak. Ternyata ia telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan Grant juga memastikan bahwa
sang petugas tidak kehilangan pekerjaannya. Coba kalau di sini langsung SP3 ya, langsung dipecat. Maka Allah pun berkenan karena Dia membenci ketidakadilan yang didorong oleh sikap pilih kasih. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita terjerumus kepada tindakan pilih kasih ya. Nggak usah sama negara lah, sama keluarga aja. Misalnya punya anak 3, tentu kasih kepada 3 anak ini nggak bakalan merata ya. Kalau ada yang nakal, ada yang bencekno, pasti ya jengkelkan ya. Mungkin mulanya kasihnya sama, tapi ketika ada yang bencekno satu ini, maka pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Mungkin kalau yang menyenangkan bisa dapat permintaan-permintaan yang disetujui lebih awal gitu ya. Tapi kalau untuk yang bencekno itu tentu ada jeda waktu mungkin seperti itu ya, dan diberikan syarat-syarat untuk itu. Nah, kita melihat bahwasanya Allah itu membenci ketidakadilan. Yakobus berkata di dalam Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Ya. Jadi memandang muka itu tidak baik ya. Ini termasuk tidak memberikan keistimewaan kepada mereka yang kaya dan berkuasa, sementara menyisakan sisa-sisa bagi orang miskin. Kita baca ayat 2 dan 4. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Amen. Ada perbedaan ya. Ya. Ada perbedaan posisi ya. Ketika kita mengundang misalnya wedding atau acara apapun ya, kita selalu akan memisahkan ya, tempat VIP, tempat biasa, dan tempat di balik layar. Bener nggak ya? Kalau panitia biasanya dikasih kedudukan di balik layar karena apa? Ya harus bekerja, ya harus menyelesaikan tanggung jawab. Di gereja pun ada. Waktu kita datang ke suatu gereja juga itu di depan kan kosong. Oh maaf Pak, di depan itu untuk orang-orang VIP. Oh ya. Untuk para donatur gitu ya. Untuk donatur, para donatur itu diberi tempat di depan, walaupun Atau kosong, walaupun dia tidak datang, kosong, tetap kosong, tidak boleh kita duduki di situ. Nah ini ada perbedaan. Oh iya. Atau untuk hamba-hamba Tuhan undangan. Sebetulnya memang pembagian tempat itu sih sah-sah saja ya, asal semuanya sama gitu ya, di ruangan yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama. Tetapi karena menghormati para pemimpin ya, misalnya kalau mengundang jajaran daripada kenegaraan ya masa ditaruh tengah atau ditaruh belakang ya, mesti paling depan ya, dan juga ada protokol keamanannya kan. Nah, demikian juga kita kalau 2 bangku dari depan itu kosongkan, di kosong 2 deret bangku. Tentunya bukan maksud untuk membedakan status kekayaan ekonomi mereka, tetapi untuk menghormati mereka karena mereka itu para undangan dari jajaran yang berbeda dengan kita ya. Maksudnya dari pemerintahan lah, dari kalau hamba-hamba Tuhan dari sinode lah, jadi patut diberi penghormatan. Tetapi pada intinya bukan berarti membedakan,
karena orang biasa pun mendapatkan hak yang sama, mendapatkan juga makanan yang sama, tapi beda posisi saja. Di sini Tuhan menegur karena apa? Membedakan karena dari kekayaan, bukan dari lain-lain ya, tetapi kalau orang itu keren, orang itu mewah ya, kemudian diberikan fasilitas lebih. Tetapi orang yang miskin, sederhana, papa harus ditaruh di tempat yang nggak enak gitu ya. Nah inilah kita jadi berdosa. Maka dari itu di dalam pengaturan mungkin WO ya, wedding organizer, ataupun setiap acara-acara WO ini mesti teliti ya, dan juga tidak menyinggung apa itu egonya orang gitu ya. Kalau kita misalnya mengundang kades terus ditaruh belakang ya, kadesnya nanti kan jadi tidak enak ya, jadi tersinggung gitu ya. Ya tempat yang terhormat ya harus ditempati oleh orang-orang yang patut untuk dihormati, karena di dalam ayat yang lain juga kita menemukan bahwa ketika suatu pesta, hendaklah kamu jangan mau duduk di depan ya. Jangan-jangan nanti di depan itu ada orang lain yang harusnya duduk di situ, terus kamu diusir, pindah ke belakang, kan malu-maluin. Ya lebih baik duduk aja di belakang. Nah kalau bukan ini tempat dudukmu, terus disuruh pindah ke depan, nah itu kamu kan mendapat penghormatan di depan semua mata orang. Ada ayatnya juga yang demikian ya. Jadi waktu topik ini yaitu tindakan pilih kasih yang didasarkan dari keadaan orang tersebut, ekonominya, apa itu ya, penampilannya, maksudnya itu kekayaannya lah gitu ya. Jadi kita jangan membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin, maksudnya itu begitu. Allah tidak pilih kasih terhadap kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. Saat kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ya. Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dengan pertolongannya kita akan dimampukan untuk mengasihi semua orang tanpa pilih kasih ya. Kadang-kadang kita ini ya itu tadi pilih kasih ya terhadap anak-anak kita sendiri yang menyenangkan hati kita. Mungkin kita lebih gampang untuk menghadiahi sesuatu, tetapi bagi anak yang mungkin tidak taat, pemberontakan dan sebagainya, suka memberontak, suka melawan, mungkin kita sedikit ngerem ya kasih kita. Tetapi kalau kita belajar dari Alkitab, ketika anak bungsu itu menghabiskan harta ayahnya ya, foya-foya, menghasilkan harta warisannya, maka ayahnya itu tiap hari nunggu dia pulang loh ya. Siapa di sini punya anak yang enggak nemen-nemen seperti anak bungsu tapi sudah mirip ya, nggak mau pulang, nggak mau sama papa mama, hidup di jalanan, hidup dengan keluarga lain, menganggap keluarganya nggak baik. Nah ini pastilah orang tua itu nunggu pertobatannya, nunggu kembalinya dia ya. Begitu anak bungsu itu kembali, maka ia dipakaikan cincin, jubah yang mulia dipakaikan kembali, didandani kembali sebagai anak daripada si kaya raya ini ya. Jadi inilah Alkitab mengajarkan bahwasanya Tuhan itu seperti itu ya. Tuhan menanti pertobatan kita semua. Walaupun kita ini merasa tidak baik, kita merasa penuh dosa, kita merasa sudah bersalah dengan Bapak di surga, Bapak tetap nunggu kita kembali ya. Amin. Amin. Jadi jangan takut, kembalilah, kembali kepada Bapak. Karena Bapak tidak pernah pilih kasih ya. Ini anak yang nakal atau ini anak yang baik, sama kasihnya ya. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini ya, dan kita boleh melakukannya.
terutama pada momen-momen Natal ini Allah mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Luar biasa ya. Di dalam agama Kristen, di dalam kekristenan itu Allah turun ke bumi cari manusia. Waktu di Taman Eden, siapa yang lebih dulu cari? Yaitu Allah. Allah mencari Adam, di mana kamu? Ya. Adam takut, ia bersembunyi karena ia sudah melanggar firman. Jadi Allah punya inisiatif untuk mencari manusia lebih dulu. Dan ia tidak pilih kasih. Maka ia hari ini mencari kamu, mencari engkau. Kalau kita merayakan Natal, kita sibuk dengan latihan, kita sibuk dengan keberaneka-ragaman kebutuhan panitia dan sebagainya. Jangan lupa ya, Allah itu sudah lebih dulu cari kita ya. Allah sudah lebih dulu hadir ya. Allah walaupun tidak mau undang, dia hadir loh. Karena apa? 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, ia pasti hadir. Mungkin kau lupa kasih WA kepada Tuhan Yesus ya. Katakanlah Tuhan. Lupa ngundang Tuhan Yesus ya. Sibuk dengan undangan-undangan yang lain, sibuk dengan makanan, sibuk dengan macam-macam hal ya. Kita mengadakan Natalan untuk memperingati kelahirannya, tapi yang lahir ini tidak datang. Sampai lupa ngundang sing lahir. Sing ulang tahun tidak diundang. Waduh. Soalnya itu sebenarnya pesta kawin terus tidak ada pengantennya. Gimana? Jadi yang pertama harus diundang itu ya Tuhan Yesus ya, diberi kedudukan yang utama dan terutama, mengasihi Tuhan seperti mengasihi siapa? Dirimu sendiri. Mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Pokoknya segenap semuanya kita harus mengasihi Tuhan. Karena ia telah lebih dulu mengasihi dia. Dan ia itu adalah kasih. Jadi tidak mungkinlah Allah tidak mengasihi kita semua ciptaannya. Karena ia itu adalah kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih atas firman Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami untuk tidak membeda-bedakan orang di sekitar kita atau sesama, sehingga kita bisa berlaku rata, sehingga kita bisa tidak memilah-milah siapa yang harus kita kasih, siapa yang tidak. Kita dengan ajaranmu kita diharuskan untuk mengasihi sesama tanpa melakukan perbedaan di antara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas ajaranmu yang mulia ini, sehingga kami bisa melakukan hal seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bimbing kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan mengasihi sesama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami tidak pilih kasih dalam kami menyelenggarakan acara apapun, entah itu acara Natal, acara wedding, acara ulang tahun dan sebagainya, supaya kami tidak menjadi berdosa karena melanggar hukum kasih. Tuhan, kami terlebih mengundang Engkau hadir dalam setiap acara, baik itu Natal, baik itu wedding, baik itu ulang tahun, karena Engkau adalah undangan yang pertama yang kami mohon untuk hadir. Karena Engkau terlebih dulu telah mencari kami, telah mengampuni segala dosa kami, telah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk Bapak Hartoyo, untuk Gebi, untuk
Yosinta, dan untuk sahabat kami lainnya yang masih harus check up atau masih harus pemulihan, saudari kami Monik yang ada di Surabaya. Tuhan, tolonglah mereka semua sehingga dapat merayakan Natal bersama-sama. Walaupun mereka harus merayakan Natal di rumah sakit, biarlah kasih itu menembus dinding-dinding rumah sakit dan mereka merasakan bahwa damai Natal itu turun. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau korbankan buat kami. Terima kasih, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Amin. haleluya. Makasih Bu Lili, New York rame ya, Natalan sukacita. Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi, Pak Simeon, Pak Yusak, Bu Simeon. Pak Simeon ngomong jangan salah fokus, sibuk-sibuk yang lain, lupa untuk siapa kita merayakan Natal, ya bener ya. Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias, CCMI, semuanya yang sudah gabung pagi hari ini, baik yang nanti siang, nanti malam, Pak Lukas, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Wiwi. Oke, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. God bless you. Haleluya, amin.